Halo Soccermania, balik lagi bareng saya dengan 27 berita bola paling update hari ini. Langsung kita masuk ke informasinya. Kita buka hari ini dengan hasil AFC Champions League Elite. Buriram United lolos dramatis ke perempat final AFC Champions League Elite usai menyingkirkan Melbourne City lewat adu penalti 4-2 setelah bermain imbang 0-0 selama 120 menit di Chang Arena, Thailand. Hasil ini membawa Buriram United melangkah ke perempat final untuk musim kedua berturut-turut. Performa Etheridge menjadi pembeda dalam duel yang menguras tenaga hingga 2 kartu merah mewarnai laga. Masih dari kancah Asia, kemenangan tipis juga diraih wakil Jepang. Machida Zelvia mengamankan tiket perempat final AFC Champions League Elite setelah menundukkan Gangwon FC 1-0 di Machida Gion Stadium. Satu-satunya gol dicetak bek kanan Hotaka Nakamura pada menit ke-25 yang memastikan wakil Jepang unggul agregat setelah leg pertama berakhir tanpa gol. Kemenangan tipis ini mengantar Machida Zelvia melangkah ke 8 besar dalam musim debut mereka di kompetisi Asia. Dari Asia, kita terbang ke panasnya atmosfer Istanbul, Turki. Galatasaray menaklukkan Liverpool 1-0 pada leg pertama 16 besar Liga Champions di Ramspar, Istanbul. Gol tunggal Mario Lemina pada menit ke-6 langsung memberi keunggulan cepat bagi tuan rumah. Liverpool mencoba menekan hingga akhir laga, tapi skor tak berubah. Kemenangan tipis ini jadi modal penting Galatasaray sebelum leg kedua di Anfield. Hasil ini juga memperpanjang catatan kurang nyaman Liverpool setelah bertandang ke markas Singa, Istanbul. Kekalahan tadi makin mempertegas betapa angkernya markas Galatasaray tersebut. Bermain di kandang Galatasaray di Ramspar hampir selalu jadi cerita yang tidak nyaman bagi Liverpool. Saat leg gugur UEFA Champions League kembali datang, pola itu muncul lagi. Tim tamu mencoba menekan, tapi atmosfer stadion dan disiplin tuan rumah pelan-pelan mematahkan ritme mereka. Data dari Squawka menunjukkan Galatasaray kini tak terkalahkan dalam 11 laga kandang fase gugur Eropa. 7 menang, 4 imbang, bahkan melawan Liverpool pun belum pernah kalah di rumah. Meski Liverpool merana, Mohamed Salah justru berhasil mengukir sejarah baru. Liverpool datang ke Ramspar dengan tekanan besar, tapi satu momen tetap mencuri perhatian sebelum bola bergulir. Mohamed Salah turun sejak menit awal dan itu langsung mengubah buku sejarah klub. Seperti dicatat UEFA, laga melawan Galatasaray menjadi penampilan ke-81 sang winger di Liga Champions bersama Liverpool. Angka itu melewati catatan lama Jamie Carragher yang terhenti di 80 pertandingan. Rekor ini terasa spesial karena Salah bukan sekedar pemain lama, ia juga mesin gol di Eropa. Bergeser ke Italia, ada pembantaian sadis yang dilakukan Bayern Munchen. Bayern Munchen pesta gol saat mengajar Atalanta 6-1 pada leg pertama 16 besar Liga Champions di Gewiss Stadium, Bergamo. Pasukan Vincent Kompany tetap dominan lewat gol Josip Stanisic di menit ke-12, Michael Olise menit ke-22 dan menit ke-64, Serge Gnabry menit ke-25, Nicolas Jackson menit ke-52 dan Jamal Musiala menit ke-67. Atalanta baru mencuri 1 gol hiburan lewat Mario Pasalic pada masa injury time menit ke-90 lebih. Kemenangan telak ini membuat Bayern menjejakkan 1 kaki di perempat final sebelum leg kedua di Allianz Arena. Aktor utama di balik hancurnya mental Atalanta adalah Michael Olise. Awalnya, laga di Bergamo terlihat bisa merepotkan Bayern Munchen, namun satu pemain perlahan mengambil alih kendali permainan. Michael Olise, winger Prancis itu tampil seperti sutradara serangan. Data yang dibagikan Squawka menunjukkan Olise mencatatkan 32 umpan di sepertiga akhir, 7 peluang tercipta, 5 tembakan, plus 2 gol dan 1 assist. 2 gol dan 1 assist jadi bukti nyata performanya dengan catatan 15 gol dan 22 assist dari 37 laga musim ini. Tak cuma Bayern, Atletico Madrid juga tampil ganas di kandang. Atletico Madrid menang 5-2 atas Tottenham Hotspur pada leg pertama 16 besar Liga Champions di Wanda Metropolitano. Los Colchoneros langsung tancap gas lewat gol Marcos Llorente di menit ke-6, Antoine Griezmann di menit ke-14, Julian Alvarez di menit ke-17 dan menit ke-55, dan Robin Lenormand menit ke-22. Spurs hanya mampu membalas lewat Pedro Porro di menit ke-26 serta Dominic Solanke di menit ke-72. Hasil ini memberi Atletico modal tebal jelang leg kedua di London pada 19 Maret. Kemenangan besar ini membuktikan Metropolitano memang masih jadi benteng kokoh. Tottenham datang ke Madrid dengan harapan mencuri momentum, tapi yang terjadi justru sebaliknya.
4 gol sudah bersarang bahkan sebelum jeda turun. Data dari Squawka menyebut ini pertama kalinya Atletico mencetak 4 gol di babak pertama laga Liga Champions. Catatan lain juga menarik, di era Diego Simeone, Atletico belum pernah kalah di fase gugur Eropa di Metropolitano. Kembali ke Spurs, kehadiran pelatih baru ternyata belum kasih solusi. Tottenham memanggil Igor Tudor dengan satu tujuan sederhana, menenangkan kapal yang mulai oleng. Kenyataannya justru sebaliknya, debut berakhir pahit setelah Spurs dihajar Arsenal 1-4. Kekalahan itu seperti membuka rangkaian hari buruk. Tottenham lalu tumbang 1-3 dari Crystal Palace, kalah 1-2 di markas Fulham, dan terbaru dipukul 5-2 oleh Atletico Madrid di Liga Champions. Masalahnya bukan cuma hasil, Tudor terus mengubah susunan pemain dan formasi, membuat tim kehilangan ritme. Jika pelatih terus bereksperimen saat tim butuh stabilitas, wajar bila Spurs terlihat makin tersesat di lapangan. Selain taktik Tudor, performa kiper muda Kinski juga jadi sorotan. Malam yang seharusnya jadi panggung besar malah berubah jadi mimpi buruk bagi Antonin Kinski. Kiper muda Tottenham Hotspur itu dipercaya menggantikan Guglielmo Vicario untuk debut di UEFA Champions League. Keputusan yang sejak awal sudah terasa beresiko. Baru 6 menit, ia terpleset saat melakukan goal kick. 8 menit berselang, kesalahan lain membuat Julian Alvarez menambah gol. Pelatih Igor Tudor langsung menariknya di menit ke-17. Menurut laporan media Inggris, Kinski bahkan meninggalkan lapangan sambil menangis. Nasib berbeda dialami Barcelona yang dipaksa main imbang di Inggris. Pertandingan leg pertama 16 besar UEFA Champions League di St. James Park berakhir imbang 1-1. Laga sempat buntu hingga menit akhir sebelum Harvey Barnes membuka skor pada menit ke-86. Saat kemenangan tuan rumah sudah di depan mata, Barca dapat penalti. Lamine Yamal menuntaskan tugasnya pada menit ke-90+6. Hasil ini membuat duel tetap terbuka jelang leg kedua. Pertarungan akan berlanjut di Camp Nou, markas Barcelona dengan agregat masih 1-1. Dari lapangan hijau ada kabar mengejutkan soal finansial FIFA. Menjelang Piala Dunia musim panas di Amerika Utara, FIFA justru menekan pengeluaran. Laporan The Athletic menyebut kantor FIFA di Miami diminta mencari efisiensi dengan pemotongan anggaran operasional lebih dari 100 juta dolar AS. Laporan ini dikaitkan dengan target FIFA yang ingin mengembalikan 90% investasinya ke pengembangan sepak bola global. Dalam siklus 2023 sampai 2026 saja, mereka memproyeksikan pendapatan 12,9 miliar dolar dan reinvestasi sekitar 11,67 miliar dolar. Berbeda dengan FIFA, timnas Jerman justru menambah staf demi prestasi. Julian Nagelsmann menatap Piala Dunia dengan satu kekhawatiran, detail kecil sering menentukan hasil. Karena itu, Federasi Sepak Bola Jerman DFB mengumumkan Alfred Schreuder langsung masuk staf pelatih timnas. Keduanya bukan orang asing, mereka pernah bekerja bareng di Hoffenheim. Nagelsmann bahkan menilai pengalaman Schreuder bisa memberi nilai tambah. Perannya jelas, membuat Mats Boet-Gerrit lebih fokus mengasah skema bola mati, sektor yang diyakini bakal makin menentukan di turnamen besar. Kabar kurang enak datang dari bos PSG yang sedang tertahan. Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi dilaporkan tak bisa meninggalkan Qatar setelah konflik militer di kawasan itu memanas sejak akhir Februari. Serangan balasan antara Iran serta pasukan Israel dan Amerika membuat penerbangan di wilayah tersebut terganggu. LQIP menyebut Al-Khelaifi sampai melewatkan sesi latihan terakhir PSG jelang duel Liga Champions melawan Chelsea dan masih tertahan di Doha. Pihak klub sedang mencari cara agar ia bisa terbang ke Prancis sebelum pertandingan. Sementara itu, Carney Chukwuemeka mulai melirik paspor negara lain. Niat membela Inggris di level senior tak kunjung datang, dan itu membuat masa depan internasional Carney Chukwuemeka mulai berubah arah. Gelandang Borussia Dortmund itu kini mendapat lampu hijau untuk memperkuat timnas Austria. Seperti dilaporkan Sky Sport, prosesnya masih administratif karena ia dulu melepas paspor Austria saat menjadi warga Inggris. Lahir di Eisenstadt dari orang tua Nigeria, Chukwuemeka memang belum pernah tampil untuk tim senior Inggris meski sempat menjuarai Euro U19 tahun 2022. Masih dari Dortmund, nasib Karim Adeyemi mulai menemui ketidakpastian. Awalnya, Borussia Dortmund ingin buru-buru mengamankan masa depan Karim Adeyemi dengan kontrak baru. Penyerang cepat itu masih terikat hingga 2027. Bahkan tawaran perpanjangan sudah lama disodorkan, namun tanda tangan tak kunjung datang.
Situasinya ikut berubah ketika Adeyemi mulai kehilangan tempat di starting 11 dan beberapa hal di luar lapangan ikut jadi perhatian. Direktur olahraga Lars Ricken kepada WAS mengakui pembicaraan tetap berjalan, tapi klub sengaja tidak membuatnya terlalu ramai. Aturan administrasi juga bisa jadi penghalang besar bagi pemain muda. Bayern Munchen sebenarnya sedang menikmati munculnya talenta baru bernama Maicon Cardoso. Usianya baru 17 tahun, tapi performanya di akademi mulai mencuri perhatian. Masalahnya muncul ketika Bayern bertandang ke Atalanta pada leg pertama 16 besar UEFA Champions League. Cardoso tak ikut rombongan. Laporan Bild menyebut penyebabnya aturan administrasi UEFA. Bayern sudah mengunci daftar 25 pemain sejak September dan Cardoso saat itu belum masuk radar tim utama. Kabar gembira datang untuk fans Roma soal kembalinya sang pangeran. Hubungan antara legenda dan klub kadang rumit setelah masa pensiun. Itulah yang terjadi antara Francesco Totti dan AS Roma sejak ia gantung sepatu pada 2017. Namun situasinya mulai berubah. Jurnalis Italia Nicolo Schira menyebut pembicaraan terbaru membuka jalan bagi kembalinya sang ikon ke manajemen klub. Titik balik muncul pada 2 Maret saat pelatih Gianpiero Gasperini bertemu langsung dengan Totti dan mendapat sinyal kesiapan penuh dari legenda Roma itu. Jika Totti segera pulang, Calhanoglu justru berpotensi cabut dari Inter. Pembicaraan kontrak antara Hakan Calhanoglu dan Inter Milan mendadak buntu. Negosiasi yang sudah berjalan beberapa waktu tak menunjukkan kemajuan. Bahkan, belakangan nyaris tak ada kabar lanjutan. Informasi dari Fabrizio Romano menyebut, peluang sang gelandang bertahan di San Siro makin menipis jika situasi ini terus berlanjut. Padahal kontraknya masih berlaku sampai 2027. Namun musim yang sering diganggu cedera membuat Inter mulai mempertimbangkan opsi lain, termasuk menjualnya di musim panas nanti. Di Turin, Juventus justru bergerak cepat mengamankan masa depan pelatihnya. Ketidakpastian sempat muncul di kursi pelatih Juventus. Kontrak Luciano Spalletti sebenarnya hanya berlaku sampai Juni 2026. Padahal ia baru datang pada Oktober 2025 untuk merapikan tim yang sedang limbung. Situasinya mulai jelas pekan ini. Jurnalis Italia Nicolo Schira melaporkan manajemen Juventus menyiapkan pertemuan penting guna merampungkan kontrak baru hingga 2028. Jika benar disegel, keputusan ini terasa logis. Juventus butuh stabilitas taktik, bukan lagi eksperimen yang terlalu sering mengganti arah. Kabar baik juga menghampiri Milan dengan pulihnya bomber andalan mereka. Selama berbulan-bulan, lini depan AC Milan terasa timpang. Sejak terakhir bermain saat imbang melawan Atalanta pada Oktober, Santiago Gimenez menghilang dari lapangan karena cedera pergelangan kaki. Striker Meksiko itu bahkan menjalani operasi pada Desember, membuatnya melewatkan 19 laga Serie A. Kini kabar baik datang. Laporan Gianluca Di Marzio menyebut Gimenez sudah kembali berlatih bersama tim utama, tepat setelah Milan menutup pekan dengan kemenangan derby atas Inter Milan. Nasib malang justru menimpa Rodrigo yang harus absen sangat lama. Harapan Rodrigo tampil di Piala Dunia runtuh setelah lutut kanannya mengalami robekan ligamen dan meniskus. Situasinya memaksa Real Madrid bergerak cepat. Klub kemudian mengonfirmasi operasi sudah dilakukan oleh Dr. Manuel Reyes dengan pengawasan tim medis mereka. Prosedurnya berjalan lancar dan sang penyerang bakal segera memulai tahap rehabilitasi. Kabar ini disampaikan langsung lewat pernyataan resmi klub. Namun, cedera ACL jarang memberi jalan pintas. Pemulihan bisa panjang. Masalah cedera juga masih menghantui lini pertahanan Manchester United. Awalnya cedera betis yang dialami Lisandro Martinez setelah laga imbang melawan West Ham United diperkirakan cuma membuatnya menepis 1 pertandingan. Kenyataannya berbeda. Back Manchester United itu sudah melewatkan 3 laga dan laporan terbaru menyebut ia hampir pasti tak ikut saat tim menghadapi Aston Villa akhir pekan ini. Ada sedikit kemunduran saat latihan, jadi klub memilih menahan diri. Sikap hati-hati ini juga dipengaruhi kasus Matthijs de Ligt yang cedera punggungnya sempat dianggap ringan tapi malah panjang. Di tengah badai cedera, Benjamin Sesko muncul sebagai pahlawan United. Manchester United sempat kesulitan menutup pertandingan dengan tenang sepanjang Februari, lalu muncul Benjamin Sesko. Striker Slovenia itu berkali-kali datang di momen genting, dimulai dari gol telat saat menaklukkan Fulham 3-2 di Old Trafford. Beberapa hari kemudian, ia mencuri 1 poin lewat gol menit akhir ke gawang West Ham United. Lawan Everton, Sesko kembali menentukan lewat serangan balik cepat. Data yang dirilis Professional Footballers Association bahkan mencatat 3 golnya lahir hanya dalam 88 menit.
Arsenal juga mendapat kabar campur aduk jelang laga di Jerman. Arsenal datang ke Jerman dengan satu kabar baik dan satu lubang besar di lini tengah. Mikel Arteta memastikan William Saliba sudah pulih dari cedera pergelangan kaki yang membuatnya absen 2 laga terakhir, sehingga bek Prancis itu siap tampil saat Arsenal menantang Bayer Leverkusen di leg pertama 16 besar Liga Champions. Masalahnya, Martin Odegaard justru tak ikut berangkat. Kapten yang biasanya jadi otak serangan itu harus menepi. Berita terakhir, Kyle Walker resmi gantung sepatu dari level internasional. Keputusan itu datang ketika karir internasionalnya hampir menyentuh angka bulat. Kyle Walker akhirnya memilih menutup perjalanan bersama tim nasional Inggris setelah 96 cap sejak debut 2009. Bek kanan yang kini membela Burnley itu mengaku berat meninggalkan panggung yang membawanya ke 5 turnamen besar, termasuk final Euro, final pertama Inggris sejak 1966. Walker pergi tanpa angka 100. Selesai sudah maraton 27 berita kita. Terus pantau Blessing Soccer News untuk update setiap harinya. Saya undur diri. Salam Soccer Mania.